Kalian udah tahu belum kalau Taman Nasional Gunung Rinjani mengeluarkan kebijakan baru? Kebijakan ini tentang pembelian tiket online bagi wisata-wisata non-pendakian atau wisata yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kalau kalian belum tahu, sini-sini saya ceritakan sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau berbagi informasi tentang pembelian tiket online di wisata-wisata yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sebenarnya berita ini udah beberapa minggu sih keluarnya, saya juga sudah membagikannya di video sebelumnya. Dan karena penasaran, saya pun langsung dah tuh coba cek di aplikasinya apakah benar ini wisata-wisata yang non pendakian ini pembelian tiketnya online. Dan ya bener aja, ini tiketnya udah ada di aplikasi Erinjani non pendakian. Nah, bagi kalian yang belum punya akun Erinjani, kalian download dulu dah tuh di Play Store. Kalian pilih yang non pendakian. Jadi ini aplikasinya itu ada dua sekarang, yang non pendakian sama yang pendakian. Tadinya saya pikir itu aplikasinya satu ya, dan saya coba untuk booking tiket yang non pendakian, tapi saya dialihkan menuju halaman selanjutnya untuk mendownload aplikasi Erinjani yang non pendakian. Untuk aplikasinya sendiri kalian bisa download di Play Store ya. Nah, ini dia nih aplikasinya. Sekarang saya mau install dulu. Sembari kalian install aplikasinya, kalian bisa scroll-scroll di bawah, kalian bisa lihat ratingnya, kalian bisa lihat ulasannya juga tentang aplikasi ini. Setelah beberapa menit, akhirnya ini sekarang aplikasinya itu udah ada nih di HP saya, udah ke download. Dan langsung aja dah ini saya mau buka, karena jujur saya penasaran banget ini kayak gimana sih tiket wisata-wisata yang non pendakian ini. Nah, untuk masuknya ini atau untuk loginnya itu, kalau kalian misalkan udah punya akun Erinjani yang pendakian sebelumnya, itu kalian bisa menggunakan email serta password yang ada di aplikasi sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian belum punya akun Erinjaninya, kalian bisa daftar dulu, itu daftarnya menggunakan nomor NIK yang ada di KK ataupun di KTP, ataupun bisa menggunakan nomor paspor bagi mereka yang dari luar negeri. Dan untuk password serta emailnya ini harus benar-benar kalian ingat ya, emailnya itu juga harus tetap aktif. Kalau nggak aktif itu nanti ribet, nanti kalau misalkan kalian mau login atau misalkan passwordnya lupa, itu ngurusnya ribet banget pokoknya. Itu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu sih pengalaman saya. Jadi kalau saran saya sih emailnya harus tetap aktif dan passwordnya harus tetap diingat. Setelah login ini penampilannya langsung kayak gini nih. Jadi udah ada nih wisata-wisata yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini, udah banyak ada ini. Pokoknya kalian tinggal scroll-scroll aja, kalian tinggal lihat-lihat aja. Nah, terus ini saya udah scroll-scroll kan, ini saya udah lihat-lihat ini wisata-wisata mana aja sih gitu. Dan ini saya mau coba pesen tiketnya dulu ini. Ini kita ngisi tanggal, ini yang diisi tuh tanggal check-in. Setelah mengisi tanggal check-in, kalian tambahkan pengunjung, kemudian nanti kalian itu akan diarahkan untuk mengisi biodata kalian sendiri. Misalkan ini dari mana gitu, ini dari warga Indonesia atau bukan. Tapi kalau WNA atau WNI ini sudah otomatis ya terbaca sama sistemnya. Kemudian ini ada langkah-langkah selanjutnya yang kita isi seperti provinsi, terus kecamatan, kabupaten, pokoknya gitu dah, ada juga nama dan lain-lainnya, kalian tinggal isi aja dah. Setelah mengisi ini kalian itu tinggal simpan aja dah tuh. Tapi karena saya ini nggak ada niat atau belum ada rencana untuk pergi berwisata ke salah satu wisata yang ada di sini itu, jadi saya tidak menyimpan tiketnya, takutnya nanti ini terbaca oleh sistem dan harus melakukan pembayaran dalam waktu cepat. Mungkin besok ketika ada waktu saya akan mencoba untuk wisata ke salah satu wisata yang ada di sini agar kalian itu tahu step by stepnya. Terus ini saya iseng-iseng dong ngecek harga tiket masing-masing wisatanya. Ternyata ini masing-masing wisata itu berbeda-beda teman-teman. Jadi wisata yang satunya dengan wisata yang lainnya itu ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi harga tiketnya itu enggak sama semua. Ada juga yang menerapkan atau memasukkan uang parkir dan sebagainya. Terus ini sebenarnya saya bingung ya, Bukit Lembah Gedong sama Bukit Kondo ini dia masuknya di non pendakian, padahal ini kita untuk sampai di sana itu kan melakukan pendakian, tapi kok bisa masuk yang non pendakian ya? Saya nggak tahu juga sih.
Kemudian Bukit Gedong sama Bukit Kondo atau Sapana Propo ini juga memiliki sistem yang berbeda ya, yang dimana kalau di Lembah Gedong itu ada khusus yang pelajar gitu loh. Jadi kalau pelajar itu beda harganya, kalau yang non pelajar itu beda juga. Tapi kalau di Bukit Kondo ataupun di Bukit Sapana Propo itu nggak ada perbedaan, itu disamaratakan. Menurut saya pribadi, pembelian tiket secara online ini ya ada positif dan negatifnya sih. Kalau melihat kemudahannya tentu saja ini sangat gampang ya. Kalian tinggal scroll-scroll HP, tinggal pencet-pencet HP aja kalian udah bisa pesan tiket dari rumah gitu. Tapi di sisi lain, saya memikirkan wisatawan-wisatawan yang masih bocil atau yang masih kecil serta emak-emak yang gaptek gitu loh. Karena yang wisata non pendakian ini pengunjungnya itu bukan hanya remaja-remaja yang bisa menggunakan media gitu, melainkan wisata-wisata ini lebih banyak dikunjungi oleh emak-emak, bocil-bocil gitu yang masih di bawah umur, kayak yang masih SMP, yang masih SMA, yang saya yakin mereka ini akan pengetahuannya tentang pembelian tiket ataupun menggunakan media ini masih sangat kurang gitu. Bahkan ada juga dah tuh emak-emak yang mungkin nggak bisa dia pakai HP. Dong nanti gimana ya caranya mesen tiket ini, saya bingung juga sebenarnya. Karena saya lihat di sini salah satu wisata yang masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini adalah Otak Koko Joben, yang dimana Otak Koko Joben ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati oleh para emak-emak. Pokoknya kalau mau liburan ke Joben dah, nggak ada lawan dah, Joben dah nomor satu kalau di emak-emak itu. Nah terus nanti kan ketika mereka sampai sana, mereka nggak tahu kalau beli tiketnya online, terus gimana cara pesennya, gimana cara buat akunnya, itu kan ribet ya kalau menurut saya. Jadi ya begitulah, ada positif dan negatifnya dah. Ya kalau kita yang kaum milenial sampai Gen Z sepertinya sih ini bukan sesuatu hal yang sulit ya, ini easy banget gitu. Cuman ya kembali lagi, ini emak-emak sama bocil-bocilnya apa kabar? Apakah kalian sudah siap dengan perubahannya? Belum lagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran wisata. Biasanya masyarakat-masyarakat yang ada di wisata-wisata ini tuh mereka itu nggak bakalan mau bayar tiket secara ini wilayah mereka gitu. Jadi gimana nih tanggapan kalian tentang pembelian tiket online bagi wisata yang non pendakian yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani? Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Untuk informasi yang lainnya mungkin saya akan bagikan di lain kesempatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.